Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 7E ingin menyampaikan mengenai suatu materi yang berjudul Perbedaan Ghibah versus Kritik, yang dipersembahkan oleh kelompok kami yang beranggotakan Naliza Haifah Salsabila absen 26, Zafira Medina Mahadewi absen 44, Quintalan Keber Vienu absen 30. Pengertian ghibah. Ghibah adalah perbuatan menggunjing atau membicarakan keburukan orang lain. Contoh ghibah, membicarakan aib atau kejelekan teman sendiri. Pengertian kritik. Kritik adalah suatu tanggapan yang berisi tentang baik buruknya suatu hal. Contoh kritik adalah seharusnya masyarakat tidak membuang sampah di sungai agar tidak terjadi banjir. Ghibah menurut Islam. Ternyata menurut Islam itu ghibah itu dilarang loh teman-teman. Kenapa? Kok dilarang? Ya karena ghibah itu sama saja seperti kita memakan daging saudara kita sendiri. Udah gitu kalau kita ghibah kita bakal rugi. Karena pahala kita akan ditransfer kepada orang yang kita ghibahi. Hal ini ditegaskan pada Al-Quran, yaitu surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berubah sangka atau kecurigaan, karena sebagian dari perubah sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-mencari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Nah, jadi ayat tersebut menjelaskan bahwa ghibah merupakan perbuatan keji dan dosa besar. Ada juga ungkapan peribahasa yang mengatakan lidah tak bertulang, yang mengisyaratkan bahwa lidah yang lunak pun dapat menyakiti hati, bahkan sampai ada yang memberikan bekas yang mendalam. Jadi, jangan sampai kita ghibah ya teman-teman. Tetapi jika kita yang digibahi, bersyukurlah karena kita yang mendapat pahala. Hal ini terdapat di dalam hadis yang mengatakan, apabila ia mencelamu atas aib yang ada pada dirimu, maka janganlah kamu mencelanya atas aib yang ada padanya. Niscaya pahala untukmu dan dosa untuk dia. Cara menghindari ghibah dan manfaat menghindari ghibah. Cara menghindari ghibah ada 6, yaitu 1. Selalu mengingat kebaikan. 2. Selalu berpikir positif. 3. Selalu berprasangka baik atau husnuzon. 4. Perbanyak istighfar. 5. Menjaga lisan dan lidah. 6. Menintrospeksi diri. Manfaat menghindari ghibah. 1. Terhindar dari dosa. 2. Mendapat pahala. 3. Menghindari fitnah. 4. Hidup lebih tenang. Dan yang 5, menjaga perasaan antar sesama manusia. Cara menanggapi kritik dan manfaat mendapatkan kritik. Cara menanggapi kritik. 1. Dengarkan dulu, tak perlu libatkan emosi. 2. Cermati kebenaran yang disampaikan. 3. Fokus pada sisi positif dan solusi. 4. Terima kritik, sampaikan terima kasih. Manfaat mendapatkan kritik ada 4. 1.
sebagai bentuk evaluasi diri. Kedua, sebagai bentuk motivasi untuk diri. Ketiga, paham akan kesalahan yang harus dibenari. Keempat, langkah awal untuk menuju kesuksesan. Jadi, gibah dan kritik itu berbeda. Gibah adalah perbuatan mengunjing atau membicarakan keburukan orang lain. Sedangkan kritik adalah suatu tanggapan dari seseorang mengenai suatu hal. Sekian presentasi dari kami. Maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.